Halo adik-adik, yuk belajar matematika bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kakak akan membahas kelas 6 volume 2 halaman 31 yaitu tentang latihan. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Nah, adik-adik, kali ini kita buka halaman 31 yaitu tentang latihan ya. Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat. Nomor 1, bentuk manakah yang merupakan pembesaran atau perkecilan gambar? Jelaskan. Nah, kalau kita lihat ya, di sini adalah pembesaran dan perkecilan gambar dengan menggunakan kotak atau kertas berpetak. Nah, kita bisa ukur besar dan kecilnya pada setiap petak ya. Nah, misalnya gambar yang merupakan pembesaran atau perkecilan gambar antara lain gambar A dan F, yaitu untuk perbandingannya 1:2. Kemudian gambar B dan H, perbandingannya 3:2. Selanjutnya gambar C dan G, untuk perbandingannya yaitu 2:1. Tetapi untuk gambar C di sini ada yang salah ya. Seharusnya untuk tingginya yaitu 6 kotak. Nah, selanjutnya gambar D dan E. Untuk perbandingannya yaitu 1:2. Caranya, di setiap bangun adik-adik bisa mengukur perkecilan atau pembesaran gambar dengan menghitung kotaknya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2. Gambarkan pembesaran 2 kali dan perkecilan setengah kali segitiga ABC pada gambar di samping. Nah, adik-adik, kali ini kita akan memperbesar dan memperkecil pada gambar segitiga ABC, yaitu dengan menggunakan atau menggambar dengan menggunakan sisi dan sudut ya. Pertama kita akan menggambar pembesaran 2 kali dari segitiga ABC di samping. Nah, kita ukur dengan penggaris garis B ke C, yaitu dari gambar awal ya, panjangnya adalah 4 cm. Nah, jika kita menggambar pembesaran 2 kalinya, berarti kita akan menggambar garis BC yaitu sepanjang 8 cm. Nah, setelah itu di titik B kita ukur besar sudutnya yaitu 65 derajat. Kita tarik dari titik B, kita tarik garis sebesar atau sudut sebesar 65 derajat. Nah, selanjutnya dari titik C kita ukur berapa besar sudutnya, yaitu 40 derajat. Kemudian dari sudut 40 derajat kita tarik hingga membentuk pertemuan antara garis B dan garis C di titik A. Ingat ya adik-adik, untuk besar sudutnya kita samakan ya. Nah, selanjutnya kita akan menggambar perkecilan setengah kali segitiga ABC pada gambar di samping. Caranya sama seperti pada cara yang sebelumnya. Kita akan menggambar garis BC sepanjang setengah dari garis BC awal, yaitu setengah dari 4 yaitu 2. Jadi, pertama kita menggambar garis BC sepanjang 2 cm. Kemudian untuk sudutnya kita samakan 65 derajat pada sudut B ya. Kita tarik garis dan pada sudut C kita samakan 40 derajat. Kemudian kita tarik garis dari sudut B dan C hingga bertemu di titik A. Nah, seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 3. Diberikan peta sekolah dengan skala 1/500. Pada peta tersebut terdapat gor berbentuk persegi panjang dengan panjang 6 cm dan lebar 3,2 cm. Berapakah lebar dan panjang gor sebenarnya dalam meter? Nah, di sini diketahui skalanya yaitu 1/500.
Untuk panjangnya yaitu 6 cm dan lebarnya 3,2 cm. Berarti kita akan mencari panjang dan lebar sebenarnya. Yaitu pertama, kita akan mencari panjangnya terlebih dahulu. Panjang di peta yaitu 6 cm. Jadi untuk panjang sebenarnya 6 kali 500 sama dengan 3000 cm. 3000 cm kita jadikan meter, yaitu 30 meter. Jadi untuk panjang sebenarnya yaitu 30 meter. Nah, selanjutnya, jika lebar yang ada pada peta yaitu 3,2 cm, berarti untuk panjang sebenarnya yaitu 3,2 kali 500 sama dengan 1600 cm. Nah, kalau kita jadikan ke meter, berarti 1600 cm sama dengan 16 meter. Jadi untuk lebar sebenarnya yaitu 16 meter ya. Nah, sekarang kita ke latihan paling bawah. Ayo hitunglah ya, yaitu perkalian pecahan, perkalian dan pembagian pecahan. Kita mulai dari nomor 1. 1/2 kali 1/3. Ingat, di dalam perkalian pecahan kita tidak perlu menyamakan penyebutnya ya. Kita langsung kalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita kembali ke nomor 1. 1/2 kali 1/3 sama dengan 1/6. Nah, berikutnya nomor 2. 3/8 kali 4/5. Nah, adik-adik, dalam perkalian pecahan untuk penyebutnya tidak perlu disamakan, tetapi dalam perkaliannya apabila yang bisa diringkas, kita ringkas. Nah, misalnya 3/8 kali 4/5. 4 dan 8 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 2, masing-masing dibagi 4 ya. Nah, kemudian baru kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Hasilnya adalah 3/10. Nah, berikutnya nomor 3. 5/12 kali 3/5. Nah, 3 dan 12 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 4, masing-masing dibagi 3 ya. 5 dan 5 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 1, masing-masing dibagi 5. Nah, baru kita kalikan, hasilnya adalah 1/4. Selanjutnya nomor 4, yaitu pembagian pecahan. 3/7 bagi 1/3. Ingat, dalam pembagian pecahan, jika diubah menjadi perkalian, salah satu harus dibalik ya untuk bilangan pecahannya. 3/7 dibagi 1/3 sama dengan 3/7 kali 3/1. Ingat, diubah menjadi perkalian harus dibalik. Hasilnya adalah 9/7. Nah, 9/7 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2/7. Masih ingat caranya ya? Yaitu 9 dibagi 7 ada 1, masih sisa 2. 2 sebagai pembilang dan untuk penyebutnya masih sama 7 ya. Jadi hasilnya adalah 1/2/7. Berikutnya nomor 5. 5/6 bagi 2/3 sama dengan, kita ubah menjadi perkalian ya, 5/6 kali 3/2. Nah, kita bisa meringkasnya, yang bisa diringkas karena ini diubah menjadi perkalian ya. 3 dan 6 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 2, masing-masing dibagi 3. Baru kita kalikan, hasilnya adalah 5/4. Nah, 5/4 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1/4. Berikutnya yang terakhir nomor 6. 9/16 dibagi 3/4.
Nah, kita ubah menjadi perkalian. 9/16 kali 4/3. Ingat ya adik-adik, dalam perkalian pecahan kita ringkas yang bisa diringkas. 9 dan 3 bisa kita ringkas menjadi 3 dan 1, masing-masing dibagi 3 ya. 16 dan 4 bisa kita ringkas menjadi 4 dan 1, masing-masing dibagi 4. Nah, setelah itu baru kita kalikan. Hasilnya adalah 3/4. Nah, seperti itu ya adik-adik, mudah ya. Demikian yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video pembahasan berikutnya, kakak akan membahas tentang persoalan 1 halaman 32. Untuk link video bisa adik-adik lihat di deskripsi bawah ya. Atau video lengkapnya adik-adik bisa lihat di playlist video. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.